Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Mohon maaf sebesar-besarnya, pada minggu sebelumnya atau pada minggu kemarin saya belum sempat untuk upload Tokyo Revenger chapter terbaru, dimana pada saat itu saya mengalami kondisi yang sangat buruk yang harus membuat saya harus istirahat, dan ya bisa dibilang saya lagi sakit sih. Dan untuk kali ini saya akan membahas Tokyo Revenger dari lanjutan sebelumnya serta dari chapter terbaru Tokyo Revenger. Daripada kita basa-basi di open nih, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 251, panel manga awal memperlihatkan Inui yang berdiri berhadapan dengan Waka dan Benkai. Terlihat di sana ada Koko yang berkata kepada Inui, "Kau mau melawan?" Kedua legenda itu, "Kau itu sudah berlebihan." Inui pun membalas perkataan dari Koko, "Berisik." Inui pun langsung melayangkan pukulan keras ke arah Benkai. Bukan cuma ke Benkai, namun Inui juga melayangkan pukulan keras ke arah Waka. Di sana juga Inui berkata, "Benkai Waka, kau membuatku kesal. Bagaimana Brahma dan Kanto Manji? Apakah ini yang diinginkan oleh Shinichiro? Entah apa yang terjadi, kalian ini masih Black Dragon generasi pertama. Sama juga dengan diriku. Entah apa yang terjadi di dalam diriku, aku masih Black Dragon generasi pertama. Dan dengan itu, aku percaya kepada Takemichi. Karena generasi Tokyo Manji dan generasi pertama Kanto Manji sama-sama berbagi semangat. Itu sebabnya, aku tidak akan kalah dari Kanto Manji Geng." Di sisi Koko, di sana dia terdiam mendengar perkataan dari Inui. Serta di dalam hatinya, Koko berkata, "Aku harus apa? Dulu saat aku masih kecil, di sini tempat aku menolongnya. Tapi saat ini, itu akan menjadi tindakan yang egois. Selain itu, aku selalu memastikan akannya daripada Inui. Tidak ada jalan kembali setelah itu." Di sana terlihat Koko sedikit bimbang atas apa yang sudah terjadi. Pertarungan Kanto Manji dan Tokyo Manji masih memanas. Maiki yang duduk di atas kontainer sambil memandang ke arah pertarungan dengan muka yang kosong. Di sana Maiki berkata, "Sepertinya pertarungan ini sudah masuk ke bagian inti." Maiki pun menoleh ke belakang dan melanjutkan perkataannya, "Aku serahkan kepadamu, Hanma." Terlihat Hanma yang berdiri di belakang Maiki sambil membuka maskernya dan tersenyum, serta berkata, "Siap." Anggota dari Tokyo Manji terlihat kecapekan atau terlelah dari pertempuran. Ada Akai dan Mitsuya, serta ada Shifuyu dan Akun. Perlahan Hanma berjalan ke arah mereka dan berkata, "Yo, orang-orang sekarat, bermainlah denganku juga." Kita ke sisi Inui. Di sana Inui masih berjuang untuk memenangkan pertarungannya melawan Benkai dan Waka. Walaupun akhirnya Inui dihajar habis-habisan oleh Waka dan Benkai. Inui tidak menyerah. Inui pun perlahan bangkit dengan penuh semangat sambil berjuang untuk berdiri. Inui pun berteriak, "Apa yang kau lakukan, Koko? Bantu aku ke sini. Kamu satu-satunya sahabatku kan?" Terlihat di sana Koko sedikit kaget mendengar Inui berkata seperti itu. Koko juga terbayang kenangan atau wajah dari Akane yang berkata kepadanya, "Sudah cukup bagimu. Sekarang kau bisa menjalani hidup sesuka hatimu. Terima kasih, Hajime-kun." Koko pun akhirnya menyadari bahwa dirinya selama ini orang yang sangat keras kepala. Kembali ke pertarungan, Benkai bergerak cepat ke arah Inui dan akan melakukan pukulan. Di sisi Inui terlihat di sana dia tidak sempat untuk menghindari dan akan segera terkena pukulan dari Benkai. Tiba-tiba tanpa diduga, Koko langsung bergerak cepat dan memukul keras Benkai. Inui pun menjadi kaget dan tersenyum atas tindakan yang dilakukan oleh Koko. Dan juga di sana Koko berkata sambil memandang ke arah Inui, "Sungguh orang yang sangat menjengkelkan." Kita ke sisi lain pertarungan. Terlihat di sana ada Pancin yang berdiri di atas kontainer di dekat Maiki yang sedang duduk. Di sana Pancin berkata, "Kau lagi asik menonton dari atas, Maiki. Akulah orang yang akan mengakhiri hidupmu." Seketika itu, Maiki pun berdiri dan berkata, "Kau ternyata." Chapter 252, pertarungan antara Kanto Manji melawan Tokyo Manji masih memanas, di mana kemungkinan pertarungan ini akan menuju akhir. Pancin dan Maiki berdiri berhadapan satu sama lain. Dari bawah, Pean yang memandang ke atas, ke tempat Pancin dan Maiki berdiri, terlihat Pean juga sambil mengajar anggota dari Kanto Manji Geng. Dengan wajah yang kaget, Pean berkata ke arah Pancin,
Pancin-san, jangan kalah melawan Maiki. Lakukan apapun yang bisa kau lakukan. Di sisi Pancin, di sana dia tersenyum dengan wajah yang serius memandang ke arah Maiki dan berkata, "Waktu pertama kali aku menentangmu, itu adalah saat kelas 1. Maiki menjawab perkataan dari Pancin. "Mau mati, Pak? Kalau begitu, sini maju." Maiki pun melepas jubah kantu manjinya dan bersiap untuk melawan Pancin. Di sisi Pancin, di sana dia berlari dan akan segera melakukan serangan ke Maiki. Kita ke sisi lain pertarungan. Mitsuya dan Shifuyu terlihat kelelahan, di mana dia harus menghadapi Hanma setelah pertarungan mereka 1 lawan 1 dengan salah satu eksekutif dari kanto Manji Geng. Sambil memandang ke arah Shifuyu dan Mitsuya, Hanma berkata, "Kalian gak bisa sedikit lebih menghibur kan?" Terlihat dari belakang Hanma berdiri, Akun dan Ake sudah dikalahkan oleh Hanma, dan sekarang tersisa Shifuyu dan Mitsuya. Bisa dikatakan Hanma sangatlah kuat. Bisa disandingkan dengan Draken, walaupun tidak sekuat Draken, namun Hanma tetaplah kuat. Kita ke sisi lain pertarungan. Terlihat Koko yang terkena pukulan keras dari Benkai. Setelah memukul keras Koko, Benkai berkata, "Bukannya kau ini anggota dari kanto Manji? Harusnya kau berada di sisiku. Apa yang kau lakukan, sialan?" Di sisi Koko yang terkena pukulan dari Benkai dan mendengar perkataan dari Benkai, Koko berkata ke arah Benkai dengan wajah yang serius, "Koko Hajime telah resmi mengundurkan diri dari kanto Manji Geng." Waka pun sedikit kaget dan bertanya-tanya atas apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Koko. Sedangkan sekarang, posisi Koko dan Inui harus menghadapi 2 legenda dari Black Dragon generasi pertama, yaitu Waka dan Benkai. Inui yang berdiri di belakang Koko berkata, "Maafkan aku, Koko." Sedangkan di sisi Koko, di sana dia berkata, "Inui, harusnya aku yang meminta maaf. Aku selalu melihat Akane di dalam dirimu. Aku tidak bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya bahwa dia telah wafat. Itulah alasanku lari dari kenyataan dan selalu mencari uang. Lebih mudah dariku percaya bahwa uang adalah jawaban dari segalanya. Tapi meskipun begitu, kau tidak pernah menyerah kepadaku dan selalu mengikutiku. Jadi aku akan melupakan Akane dan mulai saat ini aku akan menyerahkan diriku kepadamu." Koko sudah sadar dari sikap keras kepalanya. Mendengar Koko berkata seperti itu, Inui pun menjawab, "Lawan kita legenda hidup. Firasatku mengatakan bahwa kita tidak bisa menang dalam pertarungan ini. Jadi, kau yakin berada di sisiku? Kau sama saja bertaruh kepada kuda yang salah." Tiba-tiba Koko berkata dengan nada yang sedikit keras, "Hanya seorang teman sejati yang bisa mengendarai kuda tersebut, bukan?" Inui pun kaget mendengar perkataan dari Koko. Perlahan Inui pun tersenyum, begitupun juga Koko yang tersenyum, dan mereka pun berkata, "Ayo kita jatuh bersama ke neraka." Persahabatan antara Inui dan Koko akhirnya kembali membaik. Kita ke sisi Pancin melawan Maiki. Terlihat muka Pancin yang kewalahan melawan Maiki, namun Pancin tidak menyerah dan tetap berusaha, serta Pancin berkata kepada Maiki, "Maiki, berkatmu, aku jadi lebih bersemangat." Pancin pun bergerak ke arah Maiki sambil mengepalkan tangannya dan akan melakukan serangan ke Maiki. Namun Maiki bisa menghindari pukulan keras dari Pancin. Di sisi Pancin, setelah pukulannya dihindari oleh Maiki, di sana Pancin berteriak ke arah Maiki, "Sama seperti waktu itu, saat kau mengundangku ke Toman." Pancin yang belum selesai dengan perkataannya, tiba-tiba perut Pancin ditendang keras oleh Maiki. Tendangan itu sangatlah keras. Walaupun sudah terkena tendangan dari Maiki, Pancin tetap melanjutkan perkataannya. "Dan sama seperti waktu itu, ketika aku mengikutimu dan membuat Toman menjadi lebih baik." Pancin pun akan segera mencoba melakukan pukulannya lagi ke arah Maiki. Namun di sana Maiki langsung menendang bahu kiri Pancin dengan sangat keras. Walaupun terkena tendangan keras dari Maiki, Pancin tidak terjatuh. Pancin tetap berdiri memandang ke arah Maiki dengan muka yang marah dan sedih, serta berkata, "Maiki." Dari bawah orang-orang melihat pertarungan Pancin melawan Maiki itu sedikit kaget, terutama anggota dari kanto Manji. Di sana seseorang anggota kanto Manji berkata, "Oi, ada apa dengan orang itu? Dia masih kuat berdiri setelah terkena tendangan keras dari kapten." Pean yang melihat Pancin melawan Maiki hanya bisa berdiri kaku memandang ke atas. Kita kembali ke sisi Pancin yang berdiri menahan tendangan dari Maiki. Di sana Pancin berkata kepada Maiki, "Aku tidak terlalu pintar. Jadi aku tidak tahu apa rencanamu. Bagiku selama kau tersenyum,
Aku tidak peduli apapun risikonya. Dengan wajah yang tersenyum ke arah Maiki, Pancin melanjutkan perkataannya. Dan sampai saat ini, aku sudah melakukan yang terbaik untuk membuatmu tersenyum. Karena kami semua menyayangimu. Terlihat bilasan dari semua anggota Tokyo Manji generasi pertama, termasuk ada Baji di sana. Maiki yang mendengar perkataan dari Pancin, dia hanya terdiam dengan pandangan yang kosong dan menatap ke arah Pancin. Di sisi Pancin, di sana dia berkata, "Maiki, kau bersenang-senang." Setelah berkata seperti itu, Pancin pun terjatuh. Pembahasan Tokyo Revenger Chapter 252 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melihat Pancin sangatlah keren, dimana dia berusaha menyadarkan Maiki atas apa yang Maiki lakukan dan berusaha untuk mengingatkan Maiki bahwa semua orang sangat menyayanginya. Dan juga kita melihat Koku yang sudah tersadar dari sikap keras kepalanya, dan sekarang persahabatan mereka, yaitu Koku dan Inui, kembali membaik. Dan sekarang mereka harus melawan dua legenda dari Black Dragon generasi pertama, yaitu Waka dan Benkai. Di chapter kali ini, kita juga melihat Anma yang sudah mengajar habis Akun dan juga Akai. Dan sekarang Shifui dan Mitsuya harus melawan Nama bersama. Kita tahu bahwa Anma sangatlah kuat. Walaupun tidak sekuat Draken, namun Anma tetaplah kuat. Pada chapter kali ini, kita tidak melihat keberadaan dari Takemichi. Kemungkinan besar Takemichi masih berusaha untuk mengalahkan Kaku. Bisa dikatakan pertarungan ini berada di ambang akhir antara Tokyo Manji melawan Kanto Manji. Dan juga bisa dikatakan Tokyo Manji terlihat juga kekalahan atau kewalahan melawan Kanto Manji. Ya, masih berharap kemungkinan ada bantuan datang sih dari Taiju Shiba mungkin. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Saya juga mengucapkan maaf sekali lagi karena pada minggu-minggu sebelumnya saya belum sempat upload karena ada beberapa kesibukan dan juga saya terkena sedikit demam sih. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.